Oke ya, jadi kita mungkin mulai duluan aja kali ya. Cuman nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja gitu. Nah, ya hari ini kita belajar tentang Google Ads gitu ya. Nah, Google Ads itu apa sih Google Ads? Ya mungkin yang kita tahu ini ya, kita ketik-ketik apa di Google, terus muncul iklannya gitu, betul gak? Ya. Jadi mungkin saya kasih contoh dulu nih. Kalau kita ke Google, contoh saya nyari apa nih? Nyari apa ya? Eh, Kursus sempoa. Itu contoh. Ini nggak ada, saya nggak diiklanin. Atau kursus Digital marketing. ya di digital marketing ya. Ya, ini juga nggak diiklanin saya. Oh ini ada nih sponsor ya, sponsor ini iklan. Ya jadi kalau ada tulisan sponsor atau bersponsor, ini adalah sebenarnya iklan gitu ya. Jadi mungkin yang kita tahu di sini. Ya cuman ternyata di Google Ads itu channelnya banyak banget loh. Ya nggak cuman itu doang gitu loh. Bentar. Tapi kalau misalnya dipencet itu yang bersponsor, dia langsung bayar. Iya. Dia kena bayar gitu per klik dia soalnya itu kan biayanya. Oh. Nah ini kita lihat ya, jadi iklan Google itu sebenarnya ada banyak banget jenisnya. Ya, yang tadi barusan kita bahas itu yang search gitu ya. Sebenarnya ada lagi display. Oke. Oh, display itu apa sih? Display itu jadi contoh nih kita ke kompas.com gitu ya. Ya kompas.com itu ya di sini kan ada iklan tuh. Kalau kita ke media-media digital gitu, itu biasanya di sini ada iklan gitu, betul gak? Nah lihat deh, ini di bawah kan ada URL-nya. Ya URL siapa? Ya Google Ads Service gitu. Jadi display itu kita bisa nampilin banner di website atau aplikasi-aplikasi ya tempat di mana si Google tuh dikasih iklan gitu loh. Jadi ceritanya si Kompas itu ngasih tempat buat si Google ngiklan gitu ya. Oke. Nah jadi itu display ya. Shopping pernah nggak kalau kita buka handphone ya terus kita cari contoh nih apa ya namanya ya, cari penggiling kopi. Penggiling kopi banget tuh ya, nanti muncul tuh shopping ya, ini namanya iklan shopping yang ada banyak barang itu, kadang-kadang kita suka ketemu ini. Nah ini iklan shopping gitu ya. Kalau video iklan YouTube. Nah jadi kita bisa jalan iklan di YouTube gitu ya. Apps juga kita bisa suruh orang install aplikasi ya, kemudian apa namanya Smart dan Discovery juga tuh. Kalau misalnya kita pakai Android itu di sebelah sininya ada aplikasi Google. Nah ini namanya Google Discover. Itu iklan. Ini ada beberapa yang iklan, ada beberapa yang sponsor. Gitu. Jadi kita bisa masang iklan di sini. Smart? Smart itu gabungan dari semuanya. Sekarang namanya ada lagi satu lagi namanya PMax, Performance Max. Nah itu nanti kita bahas juga. Gitu. Oke. Nah jadi pertanyaan utamanya kan kenapa ngiklan kan gitu, betul gak? Ya. Nah jadi gini kendalanya ya, kalau kita pakai SEO ya itu kendalanya adalah lama mainnya. Ya kita kayak kemarin tuh saya cerita tuh ya, ditunggu lagi sebulan, ditunggu lagi 2 bulan gitu, betul gak? Ya itu sebetulnya kita udah makan waktu ya, dari halaman 0, maksudnya dari halaman gak muncul di Google sampai halaman 1 itu rekor saya paling cepat itu 6 bulan. Ya lama banget gitu. Masa 6 bulan kita nggak jualan sih, kan nggak mungkin gitu, betul gak? Ya. Nah jadi di sini SEO itu keunggulan cuma satu, yaitu begitu kita dapat itu hasilnya tanda kutip hampir permanen gitu. Jadi kalau kita udah sekali nyentuh halaman pertama itu ya hampir permanen lah ya posisi kita di situ gitu ya. Nah kelemahannya apa? Ya itu tadi lama gitu ya. Masa kita nggak jualan sih gitu. Nah makanya biar nggak lama ya kita pakai ads gitu loh. Ya kalau ads itu keunggulannya apa? Dia instan tuh, langsung tuh. Ya jadi apa namanya, momen ketika kita bayar iklannya ya udah muncul tuh. Tapi kok kalau yang bersponsor itu nggak lebih suka loh. Oh serius? Kalau nggak mau pencetnya itu lebih pilih yang SEO Ya itu sebenarnya depends ya gitu. Cuman sejauh ini ya kan saya ada tuh yang kemarin saya kasih lihat tuh ya, halaman dia udah di halaman pertama gitu. Ya cuman mostly memang traffic itu banyak dari iklan sih. Lebih banyak dari iklan. Gitu ya, cuman nanti boleh di testing lah gitu. Oke. Nah kalau lebih seperti itu, jadi apa namanya ya kita bisa instan langsung muncul
kedua ya itu apa namanya, kita bisa lihat hasilnya seperti apa langsung gitu loh. Ya. Nah cuman kelemahannya apa? Bayar ya, kuat-kuatan modal gitu. Oke. Nah jadi apa namanya, ini ya masing-masing metode itu ada plus minusnya, cuman ya memang balik lagi ya, biasanya kalau misalnya memang kita belum ada ininya, belum ada apa, belum tahu nih channel mana yang sukses gitu ya, atau berhasil mendatangkan purchase dengan seminim mungkin biaya, nah ini patut dicoba gitu loh ya. Gitu, kamu coba di TikTok, kamu coba di Google, kamu coba di mana gitu ya, kurang lebih seperti itu. Intinya adalah biar orang tuh aware sama kita gitu loh. Sampai sini cukup jelas ya. Nah kita lanjut lagi ya. Nah pertanyaan utamanya kan ini di kelas ini apa yang dipelajari gitu betulnya ya. Jadi kalau misalnya di kita itu, kita akan belajar yang pertama itu adalah cara bikin iklannya ya, cara bikin iklannya. Kedua itu kita belajar jadi iklan itu ternyata nggak cuman dibikin top doang gitu. Jadi iklan itu harus dikonekin ke website kita. Jadi kita bisa baca data dari website kita dengan akurat. Gitu ya. Nah, ketiga ya kita akan belajar cara baca data, analisa data, dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Ya, kurang lebih seperti itu. Sampai sini jelas? Nah, kalau udah kita lanjut lagi ya, struktur iklan. Nah, jadi ini ya, ini ilmu utamanya ya, dan ini penting banget. Kalau nggak ada ini ya, iklan kita tuh nggak bakal efektif dan efisien gitu. Jadi pertama-tama itu waktu kita mau bikin iklan itu ternyata kita harus siapkan 3 hal ini ya. Jadi kita bikin yang namanya struktur iklan gitu. Nah jadi struktur iklan tuh sebenarnya kayak gini nih sistemnya gitu ya. Nah kita tuh mau iklan apa gitu loh ya. Katakanlah kita untuk Code Indonesia nih. Bentar ya. Ya, crash. Ya, katakanlah kita One to Code Indonesia. Ya. Nah, One to Code itu kan sebetulnya kita punya banyak kelas gitu, betul gak? Yeah. Ya. Nah, kita mau iklanin apa? Gitu. Contoh, ada kelas digital marketing. Ya, ada kelas programming. Ada kelas bikin website. Nah, ini produk kita nih. Nah, cuman untuk hari ini mungkin saya akan mengiklanin kelas digital marketing deh, gitu ya. Oke. Nah, ini ketika saya memutuskan untuk bikin iklan digital marketing ini, maka ini disebut sebagai campaign. Campaign saya adalah apa? Digital marketing. Jadi saya lagi bikin campaign digital marketing, gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, ini campaign digital marketing ini akan saya tujukan ke siapa gitu loh. Ya, oke. Nah, kalau di Google itu kita nggak bisa target ini ya, nggak bisa target orangnya siapa gitu ya, yang hobi apa segala macam. Beda sama Meta Ads. Kalau Google itu kita targetnya keyword. Gitu ya. Jadi untuk kita kan mau bikin iklan digital marketing nih. Nah, iklan ini ya atau campaign ini mau muncul di kata kunci apa? Gitu ya. Jadi di sini kita masih bikin tuh kata kuncinya tuh ya. Gitu. Jadi contoh nih, saya pengen muncul di kata kunci kursus digital marketing ya, kemudian saya juga mau muncul di kata kunci kursus kelas ya, kelas digital marketing ya, bootcamp digital marketing gitu-gitu ya. Oke. Nah, cuman karena kelas saya itu juga belajar tentang SEO, saya juga mau nih ya muncul di kursus SEO gitu. Kemudian SEO ya, pelatihan SEO. Saya kan juga belajar Facebook Ads gitu atau Meta Ads. Saya juga mau tuh muncul di situ ya. Jadi terus Meta Ads ya, workshop mungkin ya, dan sebagainya gitu, betul gak? Nah ini sebetulnya ya, kalau kita males ya bisa aja kita bikin ya udah untuk ad groupnya atau untuk jadi di bawah sini ada yang namanya sistem targeting gitu ya, nanti saya jelasin. Nah cuman bisa aja ini untuk kata kuncinya kita tembak semua kata kunci, terus kita kasih iklan satu aja gitu, itu sebenarnya bisa ya, versi males banget itu namanya ya. Oke. Nah cuman kelemahannya adalah gini ya,
Jadi di Google itu kita akan kenalan dengan sistem yang namanya ad group atau keyword grouping gitu ya. Nah ternyata si Google itu kasih fasilitas untuk kita tanda kutip ya ngegrouping keyword ya. Jadi contoh nih, ini kan topiknya tentang apa? Tentang digital marketing. Yang ini tentang apa? SEO. Yang ini tentang meta ads. Nah ini kata kunci ini saya bisa bikin groupingnya gitu ya. Jadi kita kenal dengan istilah namanya adalah ad group gitu ya. Nah di sini saya bisa bikin ya jadi tiga ad group nih ya. Contoh nih untuk kata kunci SEO, oke lah saya munculkan di SEO gitu loh ya. Untuk kata kunci SEO saya masukin di grup SEO. Untuk kata kunci meta ads ya, ini kita mungkin masukin di grup meta ads gitu ya. Oke. Jadi di sini ya saya punya 3 ad group gitu. Jadi satu campaign punya 3 ad group nih. Oke. Coba. Ya 3 ad group. Mungkin seperti itu. Nah, oke. Nah, kenapa sih si Google itu ngebela-belain bikin sistem yang namanya ad grouping ya. Jadi ternyata nanti untuk satu ad group ini itu kita bisa bikin iklan secara khusus gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang nyari kursus digital marketing, kita bisa tuh bikin iklan, yaitu ayo belajar digital marketing gitu. Nah, jadi lebih lebih spesifik ya, lebih targeted. Ayo belajar SEO gitu ya. Kalau di sini ayo belajar meta ads gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah ads-nya. Oke, sampai sini paham nggak? Nah, jadi kebanyakan pemula itu nggak bikin gini. Gitu. Ya, biar langsung aja tuh hajar tuh. Oh, satu campaign bikin aja satu ad tuh masukin aja kata-kata yang aja semuanya dicampur-campur gitu. Ya. Jadi itu yang bikin iklan itu tuh nggak efisien gitu. Nah, jadi ini kita kenalan ya. Jadi di dalam struktur iklan itu ada yang namanya campaign, ada yang namanya ad group, ada yang namanya ads gitu ya. Sampai sini cukup jelas. Nah sekarang kamu coba listing tuh keyword-keyword apa yang mau kamu tembak gitu ya. Keyword-keyword apa yang mau kamu tembak, kemudian kamu masukin grup kayak gini. Nah biar gampang gini aja, jadi ya di sini kamu tulis dulu kata kuncinya semuanya ya, kursus digital marketing contoh ya, kursus meta ads apa, semuanya ditulis dulu aja sepanjang-panjangnya, terus baru digrupin terakhir gitu. Jadi nggak usah bingung. Contoh nih roti jadul, kamu tulis dulu apa roti jadul, rekomendasi roti jadul gitu. Ya. Roti jadul mana, Serpong. Oh, lama tip roti jadul ini atau roti jadul Jakarta Utara. Tip baking house. Iya.
Gimana? Bisa? Dapat berapa tuh? Ya dulu detik 82. Oke, itu roti dulu. Apa lagi? Bakery terdekat. namanya pisang aja dengan mochi. Oh iya iya. Terus itu apa namanya, roti apa rekomendasi apa bakery terdekat gitu. Toko roti terdekat. Kira-kira orang kalau mau beli roti tuh carinya apa sih? Kayaknya udah ya. Nah, kalau udah dapat berapa ad group? Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak juga, mantap. Oke, nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Jadi, oh ya, sama banyak yang nanya, satu ad group itu boleh nggak sih kalau cuma satu keyword? Boleh. Boleh, boleh banget. Ya. Oke, kalau udah, nah ini berarti kita sudah punya ad structure ya. Jadi minimal kalau di grupnya bisa begini nih. Jadi kita ngerti ya konsep campaign, konsep ad group sama konsep ads gitu ya. Ini campaign, ini ad group, ini ads gitu. Oke, kalau udah, nah kita masuk ke sesi prakteknya yang langsung aja.
yuk kita buka ads.google.com. Udah ya? Kalau udah, sekarang klik sign in. Udah? Nah kalau udah harusnya masuk ya langsung ya ke itu. Kalau saya punya soalnya ada beberapa account. Kayak gini betul? Nah kalau udah, nah ini mungkin kalau untuk tampilan mungkin ini ya kita bahas di pertemuan berikutnya. Kenapa? Karena tampilan itu setelah bagusnya sih dipelajari setelah ada datanya sih gitu ya. Oke kalau udah langsung aja nih ya, simple banget. Di atas kiri itu ada create ya, kita bisa bikin tuh ya. Bikin apa sih ya? Pertama-tama pasti kita bikin iklannya dulu ya gitu. Jadi kita create, kemudian pilih yang campaign. Oke, ini sebentar di skip dulu aja. Yang tadi kalau muncul kayak tadi di skip ya. Kalau muncul kayak tadi di skip. Ya, kenapa? Karena kalau misalnya yang tadi itu adalah namanya bikin iklannya versi simple. Ya, kita nggak mau ya, kita mau yang muncul kayak gini, semua option itu buka. Ya. Oke. Nah, jadi pertama-tama di sini ditanya ya, yaitu campaign objektif kamu tuh apa gitu ya. Nah, ini kadang-kadang kita suka salah sangka nih ya. Kita kalau kita pilih ini, kalau kita pilih sales, si Google itu akan meningkatkan salesnya kita gitu. Nggak kayak gitu ya, bukan ya. Gitu. Jadi ini beda ya. Kalau di Google ini sebenarnya hanya untuk ini ya, untuk apa, guide gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin iklan tanpa guide atau tanpa petunjuk gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin kita mau pilih yang ini ya, create campaign without guide. Ya, biar apa? Biar semua optionnya itu kebuka gitu. Emang bedanya apa sih? Ya, kayak contoh nih. Ini kalau kita klik yang sales, nanti akan ditunjukin, oh kamu bikinnya pakai ini gitu. Kalau awareness, ini awarenessnya apa? Reach gitu. Nah, reach itu pakai ini gitu doang gitu. Bedanya cuma itu. Ya. Jadi sekarang kita pilih yang create a campaign without guidance. Gitu. Jadi semua option itu buka. Nah, kali ini ya, khusus hari ini kita pilihnya yang search. Gitu. Oke, sudah? Kalau udah, nah si Google nanya nih, oke, kalau orang habis search nanti dia larinya kemana kan gitu, betul kan? Ya. Yang tadi pertama sales ya. Yang tadi enggak, yang tadi bukan sales. Create campaign without guidance. Udah? Kemudian search. Nah, kemudian di sini website visit. Ya, kita mau mengunjungi orang tuh, mengunjungi website kita. Gitu. Ya, jadi langsung aja kita masukin website kita di sini ya. Udah? Kalau udah kita continue. Nah, goalnya fokus kemana ditanya gitu ya. Nah, ini si Google itu pengen tahu nih, kita bikin iklan tuh tujuannya untuk apa sih gitu ya, untuk mendapatkan apa gitu. Nah, ini baru yang pentingnya. Gitu. Bentar kita loading. Di situ udah load belum? Udah. Nah, di situ kita pilih yang kontak ya. Kontak itu ada di paling bawah sih. Kamu sisi more dulu. Ya, si more terus kontak. Jadi nggak usah di setup dulu. Ya. Ini kita keluar juga. Ya, ini ditanya nih. Jadi ini apaan sih? Nah, ini kita sebut sebagai namanya adalah conversion, tahu nggak conversions? Atau tindakan yang mau kita fokuskan atau tindakan yang mau kita jadikan sebagai target utama, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ya, tindakan itu apa sih? Nah, di dalam website kita itu sebetulnya ada banyak jenis tindakan yang bisa dilakukan sama orang. Gitu. Contoh, ini purchase nih ya. Orang bisa aja di website kita itu klik tombol purchase atau beli gitu ya. Kemudian ada juga yang sign up, ya, ada juga yang submit form gitu kan, betul nggak? Ya. Nah, cuman di sini karena website kita itu mentoknya adalah orang klik tombol WhatsApp, ya jadi kita pakai yang kontak. Maksudnya yang mentok klik WhatsApp gitu. Nah, jadi gini ya. Want to quote. Ya, contoh nih kalau di want to quote nih.
Ya, one to quote itu kan eh, tindakan yang paling terakhirnya atau end game-nya di website kita itu kontak kan, betul nggak? Ya, cuman kontak WhatsApp. Di one to quote kan nggak ada register atau apa segala macam. Ya. Nah, kalau di websitenya kamu apa gitu? Yang end game-nya apa atau apa goal paling akhir itu apa gitu? Nah, ini tentukan di situ. Nah, cuman di sini untuk yang sesi latihan di kelas ini kita akan bikin end game-nya itu adalah kontak. Gitu ya. Nah, jadi di sini kita klik kontak, kemudian langsung aja kita kasih nama iklannya gitu. Ini iklan apaan sih gitu ya. Nah, dalam kasih nama iklan itu kalau bisa disiplin. Ya, jadi disiplin tuh gini, benar-benar sesuaikan dengan nama produk kamu. Gitu. Ya, jadi konsisten. Contoh nih, kamu pengen ngiklanin roti mochi. Jadi kamu tulis di situ tuh roti mochi gitu. Atau kamu mau ngiklanin seriesnya roti jadul. Ya, kamu tulis di situ roti jadul. Ya, kenapa? Karena nantinya ya kita akan belajar namanya pakai rules. Ya, rules itu kita bisa bikin nih. Kayak contoh nih. Oh, kalau iklannya ada nama ini dan dia itu sudah spending berapa rupiah tapi belum dapat klik, itu kita bisa matiin otomatis gitu. Jadi untuk sebagai acuan rulesnya itu kamu mesti namanya konsisten gitu. Ya. Nah, ini biasanya saya kasih ini nih, saya kasih nama yang jelas, nama produk yang jelas. Berikutnya adalah saya kasih nama ini iklan kapan sih gitu. Iklan dibuat kapan sih? Nah, ini kan Juni 2025 berarti gitu. Jadi saya tahu tuh ini iklan kapan gitu. Ya. Jadi nanti waktu saya analisa ulang iklan-iklan saya yang udah ada, terus saya tahu nih, oh iklan mana yang menghasilkan penjualan tertinggi gitu loh. Nah, contoh nih bulan Mei tinggi nih, tapi bulan Juni sedikit gitu. Berarti iklannya sama? Iklannya bisa jadi sama, bisa jadi beda gitu. Ya. Katakanlah kita lihat nih, oh kayaknya saya lagi testing nih, iklan saya bikin versi yang Mei, saya bikin versi yang Juni. Yang Juni nggak works nih. Oh, saya tahu nih, oh yang campaign mana yang nggak works ya gitu. Jadi saya bisa revert ke campaign sebelumnya gitu. Kemudian seperti itu. Oke? Nah, berikutnya ini ada namanya adalah enhanced conversion. Kalau ada kayak gini-gini dinyalain aja. Jadi Google itu bisa otomatis mengambil data customer kita dari itu. Nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Kalau udah kita klik agree and continue. Udah? Nah, kalau udah ya di sini sekarang ya ditanya itu pertama itu adalah bidding ya. Nah, bidding itu apa sih? Nah, bidding itu lelang ya. Kata kunci sebenarnya lelang ya. Cuman nanti ya saya jelasin dulu nih. Biddingnya soalnya definisinya agak beda nih. Gitu. Nah, jadi sebetulnya Google Ads itu dia ada 3 komponen kunci ya yang kita tuh nggak boleh miss ya. Miss salah satu dari ini aja tuh iklan kita udah pasti boncos. Nah, atau kalau misalnya memang kita jalan iklan dan iklannya boncos, pasti salahnya di antara ketiga ini. Gitu ya. Targeting, ads, dan bidding gitu ya. Nah, targeting nih, ini bener nggak keyword yang kita target gitu? Yang keyword yang kita target itu menghasilkan nggak gitu? Nah, kemudian ads nih, ads juga sebetulnya atau kata-kata iklannya juga sebenarnya ngaruh ya. Jadi si Google itu mengharapkan bahwa ads-nya kita itu mengandung keyword yang kita tembak gitu. Jadi kalau misalnya kita tembak toko roti jadul gitu, jadi di kata-kata iklannya adalah harus ada kata toko roti jadul gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, berikutnya bidding ya, ini yang tadi ya bidding. Jadi bidding itu apa sih? Nah, sebetulnya kita nggak usah tahu teknisnya terlalu dalam, kita takutnya pusing gitu. Cuman intinya adalah metode bidding yang kita pilih ya itu akan menentukan bagaimana cara si Google itu menghabiskan budget iklan kita gitu ya. Jadi di sini sebetulnya kita sedang ngasih perintah ke Google ya, kamu tolong dong ya, fokusnya adalah mendatangkan ke saya conversion sebanyak mungkin. Conversionnya kita tadi apa? Kontak ya, yang tadi barusan kita setting. Kan kita kan pengen kontak ya, berarti apa? Berarti kita pengen si Google itu
mendatangkan orang yang klik WA sebanyak mungkin gitu ya. Nah kalau misalnya kita pengen mendatangkan orang yang conversion sebanyak mungkin atau klik WA sebanyak mungkin, kita pilihnya conversion. Jadi Google kamu datangkan dengan budget yang saya kasih itu kamu mau mendatangkan conversion sebanyak mungkin. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau misalnya kita pilih conversions. Ya cuman kalau untuk bidding itu ada beberapa jenis lagi nih. Kayak contoh clicks ya. Jadi kalau kita pilih klik itu nanti Google ya akan memakai budget kita untuk mendatangkan klik ke website kita itu sebanyak mungkin, alias traffic sebanyak mungkin gitu ya. Bagus mana? Sebenarnya tergantung ya. Kalau kita pilih conversions itu berarti si Google dengan budget yang ada itu akan berusaha memaksimalkan orang yang mendatangkan orang yang WhatsApp gitu. Iya. Tapi kalau misalnya klik itu adalah dengan budget yang ada itu Google itu akan mendatangkan orang atau apa? Mendatangkan klik sebanyak mungkin gitu. Jadi mendatangkan visit website sebanyak mungkin. Tapi balik lagi ya, banyak visit apakah menjamin ada conversions? Belum tentu gitu. Ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang namanya impression share. Impression share apa sih? Nah, ini kita akan lebih Google Bapak Google. Yang penting website saya muncul sesering mungkin gitu. Sesering mungkin atau tampil di urutan tertentu gitu. Gak peduli ada klik atau ada conversions ya. Oke. Itu namanya impression. Kalau conversion value apa conversion value? Google ya tindakan, jadi kita bisa kasih value tuh, assign value. Contoh nih per satu WhatsApp tuh nilainya berapa gitu. Oke. Nah contoh gini nih ya, kayak saya nih, saya kan kelas programming nih, kelas digital marketing. Kelas digital marketing kan kita harganya di 10 juta gitu. Nah 10 juta itu untuk mendapatkan satu penjualan itu saya butuh 10 WhatsApp contoh. Nah berarti kan dari 10 juta itu ya sebenarnya saya memvaluekan WhatsApp saya itu ya itu di angka 1 jutaan gitu, atau mungkin 100 ribuan gitu. Nah, jadi apa namanya ini ya, conversion value itu mendatangkan omset atau nilai sebanyak mungkin. Cuma ini terlalu kompleks sih. Biasanya saya pakai conversion atau klik. Berarti saya juga bisa jalan sih. Nah, karena kita pengen mendatangkan WhatsApp sebanyak mungkin, kita mungkin coba pakai conversion dulu ya. Gitu. Langsung aja klik yang conversions, udah ya di situ ya harusnya. Nah, kemudian di target gak cost per conversionnya? Itu nggak usah dulu ya. Pokoknya kalau ada yang istilah target itu belakangan dulu aja. Ya, kenapa? Karena kita belum tahu harga pasarannya tuh seperti apa. Gitu, ya. Nah, berikutnya di sini ada customer acquisition. Ya, customer acquisition tuh apa sih? Jadi iklan ini tuh ditayangkan ke orang baru aja atau orang yang pernah lihat iklan juga boleh lihat iklan lagi gitu. Nah, jadi ini kita nggak usah centang ya. Gitu. Kenapa? Karena kita pengen sebarin ke sebanyak mungkin orang dulu. Gitu. Oke. Kalau udah kita klik next. Nah, ini kita masuk ke settingan untuk level campaign. Nah, kita masuk ke settingan untuk level campaign dulu. Ya. Nah, jadi di level campaign itu ada beberapa hal yang bisa kita setting nih. Ya, contoh yang pertama itu adalah namanya networks. Ya, ini ada network di sini. Oke. Apa sih network? Yang network itu adalah kita mau ngiklan di mana, di jaringan apa gitu ya. Nah ini kalau saya matiin dua-duanya iklan saya tetap muncul gak? Ya. Nah sebetulnya kalau dua-duanya saya nggak centang, itu iklan saya sebenarnya tetap muncul. Ya, tapi hanya di google.com saja. Jadi nggak ada di yang lain. Nggak ada di yang lain. Gitu. Ya. Partner network ada siapa aja? Nah jadi, ini ya partner network siapa aja. Jadi partner network itu kayak YouTube. YouTube itu kan anak perusahaan Google tuh. Ya. Sebetulnya di YouTube itu kita bisa pasang namanya adalah search ads gitu ya. Iya. Contoh ini ada apa namanya kursus programming deh. Kursus programming.
Nah ini ada nih muncul nih kelas data science, bootcamp data scientist, bootcamp data science. Oke. Nah ini sebetulnya ini iklan search nih, cuman ditampilkan di dalam YouTube Iya. gitu. Ya ini kalau saya klik nih langsung ke websitenya dia, kan sama tuh kayak Google Search, punya ads gitu loh. Oke? Nah kurang lebih seperti itu. Ya jadi sebenarnya nggak dicentang pun nggak masalah, tetap muncul di Google. Jadi ada di Google, YouTube, apa ya? Google, YouTube, wah banyak lagi, Android apa gitu. Sebenarnya Google itu ada di aplikasi apa aja sih? Kayak kan ada browser lain. Mm. Safari itu main Google atau enggak? Tergantung, tergantung kamu pakai plugin Google nggak. Oh, Brave gitu? Harusnya sih ini ya, yang ada di Google itu kayak apalagi ya yang search ya. Cuman yang saya paling jelas contohnya sih YouTube sih. Jadi Google itu search engine kan? Google itu sebenarnya perusahaan Alphabet, Oh, alfabetnya. Jadi ada Google, Google apa gitu. oh oke. Pak, dan banyak Chrome kita kan juga Google gitu. Iya. Ya cuman search partner network itu, nah ini Google search partner tuh bisa kita lihat di sini siapa aja sih gitu ya. Bentar. Oh ada park domain segala macam. Oh jadi sebenarnya ada website yang ini. Ya saya juga lupa jelasin. Ada website yang pakai Google sebagai search engine mereka. Iya. Ya, kan apa powered by Google atau apa by Google gitu. Oh pernah nggak sih lihat apa di website lain bukan Google tapi di search bar itu ada powered by Google atau apa by Google gitu. Saya pernah sih. Ya sebenarnya website jadul banyak sih. Ya, jadi di searchnya engine-nya by Google gitu ya. Oke? Nah kurang lebih seperti itu. Nah kalau display network apa display network? Nah sebenarnya yang tadi tuh ya kita bisa nampilin iklan di website orang. Oh. Yang banner itu display banner ya. Nah cuman ini juga saya jarang nyalain sih. Kenapa? Karena kalau kita bikin iklan yang tipenya search itu rata-rata iklannya berupa tulisan doang. Oke? Jadi ini juga saya jarang ini sih. Ya. Kalau udah ya berikutnya kita masuk ke bagian locations, betul nggak? Ya location itu gimana? Nah location itu adalah kita bisa pilih nih ya kita mau iklan di daerah apa atau iklan kita pengen muncul di daerah apa, sejauh apa gitu ya. Nah jadi di sini ada beberapa pilihan, ada all countries ya jadi semua negara seluruh dunia. Tapi nggak fokus dong. Iya. Ya ada juga Indonesia. Pun nggak gitu fokusnya. Iya karena satu Indonesia gitu. Nah makanya kita perlu tahu nih target market kamu tuh di mana gitu ya. Nah biasanya kalau toko roti itu dia ada radius ya gitu, jadi mau menjangkau orang dalam radius berapa kilo gitu. Oke, biasanya kita akan klik yang enter another location gitu. Nah di situ boleh kamu klik yang advanced search dulu. Nah begitu kamu klik yang advanced search nanti muncul peta seperti ini, betul nggak? Oh iya. Udah muncul petanya. Nah kalau udah di sini kamu bisa tulis tuh kamu mau ngiklannya sejauh apa. Contoh nih Jakarta. Ya kalau saya biasa Jabodetabek sih. Ya. Cuman kalau toko roti kayaknya lebih kecil lagi radiusnya. Ya. Oke Jakarta kita klik apa kalau udah selesai kita klik include nih. Nah nanti dia akan target seperti ini. Gitu. Jakarta include gitu. Nanti dia target seperti ini. Ya. Nah kalau saya contoh nih, ya saya buka toko roti nih, saya buka toko roti di Daan Mogot Baru, gitu. Ya, dan saya cuma mau target radius berapa kilometer dari tempat saya gitu. Ya, gimana caranya? Nah caranya adalah di sini kita bisa klik yang radius. Nah radiusnya setel dulu tuh berapa mas 1 kilometer, biasa kilometer ya. Gitu. Contoh, saya pengen target radius 10 kilometer di tempat saya, gitu. Gimana caranya? Nah caranya adalah tinggal kita klik pin di sini, pin mode ya. Nah ini bisa tuh kita klik tuh ya 10 km
Nah, segini berarti yang kita include. Gitu. Kayak meta ads loh. Kayak meta ads gitu. Oke? Iya. Atau yang kedua ya bisa kita kota dan sekitarnya gitu. Contoh Jakarta dan radius 20 km gitu. Bisa aja. Nah, jadi kayak gini tuh. Ya. Jabodetabek dan Jor 2 juga masuk gitu. Oke? Iya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau multiple city gimana? Atau kotanya banyak? Bisa. Bisa. Nah, tinggal ketik aja. Tinggal kamu target gitu. Oke? Saya mungkin radiusnya 35 km. Sudah? Oke, kalau udah, nah berikutnya di sini ada location options. Nah, location option tuh apa sih? Nah, location option tuh gini. Jadi disuruh milih kita, bukan disuruh milih sih. Disuruh tentukan. Ya, ini sistem penargetannya tuh kayak gimana? Gitu ya. Jadi sistem penargetan itu ada dua, ada presence of interest, ada juga presence gitu ya. Nah, ini maksudnya gimana sih? Ya. Nah, jadi gini. Nah, kalau kita udah target, ya contoh nih saya mau target Jakarta only gitu ya. Oke. Nah, itu nanti kita dibikin dua pilihan tuh, ya ada presence or interest dan juga presence, betul gak? Nah, kalau kita pilih yang presence or interest, jadi iklan kita itu akan muncul di Jakarta, ya, dan juga di luar Jakarta ternyata. Ini kebagian juga. Ya, contoh nih ada orang di Bandung, ya, tapi dia nyarinya gini, ya, khusus programming Jakarta. Jadi orang Bandung yang interested ke Jakarta. Nah, kalau kita presence or interest, ini iklan kita muncul di dia, gitu, walaupun dia di luar Jakarta. Melebar dong, iya melebar. Gitu. Bayar lebih nggak? Untuk bayar sama aja kayak harus sih. Gitu. Oke. Nah, cuma kalau kita pilih yang presence, ya jadi kalau presence itu benar-benar saklek. Jadi di Jakarta aja, si orang Bandung ini nggak bakal kebagian. Kalau kita pilihnya yang presence only, gitu. Ya. Jadi ini ya bedanya presence or interest sama presence, paham ya? Gitu. Bagus yang mana? Tergantung, gitu ya, tergantung lokasi kamu ada penandanya nggak gitu. Kayak contoh nih kamu pasang kata kunci Jakarta atau gimana gitu. Oke. Nah, berikutnya ini ada bahasa nih, language ya. Ini bahasa tuh gimana maksudnya gitu. Jadi kita bisa pilih atau kita bisa target kita mengiklan ke orang-orang yang bisa bahasa apa gitu loh. Dari mana dia tahu? Nah itu ya lucunya Google adalah Google tahu tuh. Ya mungkin dari konten-konten yang kita tonton di YouTube ya, terus dari dari histori pencarian kita gitu ya. Nah, saya juga Google sebenarnya menyeramkan ya gitu. Kenapa? Karena gini nih, dia tahu loh kita tuh kayak gimana behaviornya ya. Kalau mau tahu nih bisa cek di sini ya, kita bisa manage your Google account. Nah, kemudian di sini ada yang namanya di bagian ini, di bagian data and privacy. Bukan. Di sini sorry. Di bagian di home, terus di privacy and personalization. Ya. Nah, di sini ada yang namanya personalized ads ya, betul gak? Home, terus home, privacy and personalization. Nah, kita masuk situ ya. Di sini ada yang namanya personalized ads, betul gak? Nah, di sini kita masuk ke My Ad Center. Off. Hah? Off. Oh ya, gak apa-apa. Berarti kamu matiin ini, jadi Google nggak nge-track kamu. Nah, kalau saya lihat deh, si Google tuh tahu saya usianya 35 tahun. Benar.
Bener, saya tahun ini baru 35. Sebelumnya itu 30 sampai 35 dia tulisnya. Karena saya masih 30-an. Sekarang kan saya tahun ini saya ulang tahun. 35, jadi dia tahu tuh. Kemudian dia tahu saya ngomong beberapa bahasa. Ini Italiano karena memang saya suka nonton konten-konten ini sih, apa, masak Italia. Bisa bahasa Italia bener atau Nggak, bisa bahasa Italia enggak. Tetapi untuk konten-konten yang Italia ya mungkin saya sering nonton gitu. bahasa Jepang bisa? Karena saya suka dengan lagu Jepang gitu kan. Terus udah gitu memang ya saya juga suka Jepang juga sih sebenarnya. Chinese bisa? Bisa kemana? Mandarin saya dikit-dikit. Oh. Ya, jadi dia tahu gitu. Oh iya, 5 bahasa ini kamu bisa nih sebetulnya. Indonesia, English, Italiano karena saya ini. Ya, karena saya nonton apa konten-konten ini. Masak-masak kayak masak pizza gitu-gitu. Terus Chinese dari mana? Belajar? Chinese karena memang saya install beberapa aplikasi marketplace China di HP saya Oh. gitu. Jadi saya memang sering cari barang di Cina Oh. gitu. Barang apa nih? Banyak sih, ada aksesoris motor ini kayak ini Buat dijual lagi ya? buat dijual lagi. Oh. Buat dijual lagi. Ini power bank buat Hah? Buat Ini buat itu sih, buat apa namanya, intercom. Ini Oh. barang hobi sih, spesifik banget. Jadi bukan cuma terjadi on to pop, juga ada sampingan ekspor Ya jual barang Oh. Cina gitu. Terus di marketplace juga Di forum gitu. komunitas, langsung touch ke komunitas gitu ya. Chinese itu ya. Kalau Japanese memang karena saya suka dengar lagu Jepang segala macam gitu kan, tuh Tokyo Station, jadi diasumsikan saya ngerti Jepang. Ya oke. Nah, Jadi, kalau matiin dia nggak bisa tahu. ya kalau matiin harusnya nggak tahu sih, dia nggak accurate datanya. Coba kamu buka deh, accurate nggak datanya? Kalau buka langsung ada. Oh this is turn on. Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada belum. Oh belum. Ya. Dan beberapa hari lagi ya. Ya, gue lama lagi biasanya ada sih. Ya. Oke, lucu ya, seru ya. Iya. Nah, jadi di sini language itu benar sih, kita bisa pilih tuh orang yang berbahasa apa atau fast atau paham bahasa apa gitu. Atau biasa dengan konten bahasa apa. Nah, ini by default kan dikasih English tuh. Iya. Ya ini jangan di English ya. Kita disilang aja tuh. Nah, ini sebenarnya bahasa tuh kapan sih dipakainya? Nah, jadi gini ya, waktu PSBB ya, kemarin tahun COVID kemarin gitu, itu kan di PSBB itu kita nggak boleh buka kelas tuh. Iya. Wah, itu omset turun 80% tuh, saya pusing banget. Berapa tahun itu tuh? Hampir 6 bulan sih, tuh bener-bener kita nggak ada omset tuh. Nggak ada online. Terus nggak ada online. Nggak ada online. Akhirnya kita bikin kelas online Oh. gitu. Kita bikin kelas online ya, puji Tuhan ada yang berjalan gitu. Nah, kelas online ini kita mikir daripada kita hit Indonesia kan ini online nih. Oh iya. Kan kita bisa dong untuk yang apa namanya, time zone-nya nggak gitu beda jauh, Iya. negara lain kita kursus aja sekalian gitu Oh ya? buat orang-orang Indo yang di luar gitu. Kayak Aussie kan, Oh. Aussie kan sama sini kan beda 3-4 jam kan gitu, masih oke lah gitu. Nah, akhirnya kita pilih tuh location-nya itu kita Japan, Malaysia, segala macam gitu, pokoknya yang masih dekat-dekat time zone +3 -3 gitu. Nah, kemudian di situ kita pilih tuh language-nya itu Indonesia gitu. Jadi kita akan hit orang-orang Indo di luar negeri gitu loh. Oke. Kalau seperti itu. Banyak yang ikut. Ya lumayan sih. Kalau misalnya orang native di sana nggak ada yang ikut atau nggak? Yang Orang-orang native tergantung mereka paham bahasa Indo nggak gitu. Jadi tapi full bahasa Indonesia doang di ads yang ini. Oh. Di bahasa Indo tok gitu. Kita jalani ya, puji Tuhan memang. Gitu. Iya. Sengaja kita survive. Bagus sih tapi. Oke. Oke. Ya ada aja sih. Dibilang rame juga nggak kayak gini-gini 34 gitu. Ya cuman ya minimal survive lah. Iya. Iya. Gitu. Susah sih. Oke, kalau udah berikutnya ada namanya ini ya, audience segment. Audience segment itu kita skip dulu ya karena kita belum bikin. Ya itu di pertemuan berikutnya sih. Nah, berikutnya ada namanya broad match keyword ya. Nah, ini apaan sih yang broad match keyword?
Nah, jadi sebetulnya di Google Ads itu keyword itu dibagi menjadi 3 jenis. Ya. Bukan yang ini ya, bukan yang intention gitu-gitu ya, yang tadi itu. Nah, ini sebenarnya bukan jenis sih, 3 apa ya namanya, 3 behavior. Ya, behavior tuh maksudnya perilaku keyword. Ya ada keyword yang memang intention, identity, upload. Tapi bukan yang ini, ya. Nah, kalau yang kalau yang dimaksud di sini, ya, keyword ada 3 tipe. Ya, keyword itu ada 3 tipenya. Ya, yang pertama itu namanya adalah broad match. Ya, yang kedua itu adalah namanya phrase match. Ya, cara nulisnya kayak gini, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ya, kemudian ada yang namanya exact match. Ya, exact match itu apa sih? Exact match itu adalah dia benar-benar apa ya, hal seperti itu gitu. Pakai huruf kotak kayak gitu tulisannya. Oke? Nah, kalau udah ya, nah sekarang gini ya, bedanya apa nih? Kenapa yang di sini ngebahasnya cuma broad match stop gitu ya. Nah, jadi gini ceritanya ya, kalau kita pakai metode bidding yang conversions. Nah, di sini nih metode bidding tadi kan kita pilih Google, kamu cari tuh conversionsnya sebanyak mungkin gitu. Yeah. Kalau kita pakai metode yang conversions, maka di sini broad match keywordnya tuh jadi pinter. Nah, pertanyaan utamanya kan broad match keyword apaan? Dari tadi broad match kan gitu. Ya, jadi gini. Saya jelasinnya kayak gini aja ya. Ini adalah keyword yang kita pasang. Ya. Nah, ini adalah keyword yang diketik orang di Google. Oke. Nah, kalau saya pasang keywordnya itu adalah sepatu basket, kayak gini, sepatu basket nih. Ya, ini kan berarti kan broad match. Kenapa? Karena nggak pakai apa-apa. Betul gak? Ya, ini broad match. Nah, kalau ada orang cari sepatu basket nih di Google, muncul nggak iklan saya? Muncul. Kenapa? Karena memang ini keyword yang kita tembak. Nah, cuman masalahnya kan kenapa dimunculin Google kan gitu, betul gak? Ya. Nah, kalau si broad match ini ya, cara kerja tuh gini sebetulnya ya. Ada kata sepatu nggak? Ada di sini, betul gak? Muncul iklannya. Ada kata basket nggak di sini? Ada ya. Muncul iklannya gitu. Jadi sebetulnya salah satu kata ini aja ada, itu dimunculin sama si Google. Jadi kalau sepatu bola juga ada gitu. Sepatu bola ada. Muncul iklan kita tuh ya. Sepatu bola. Muncul gak? Ya. Muncul karena ini ya di apa? Ini ada kata sepatunya nih. Nah, yang lebih bahaya lagi. Saya mau lakukan basket. Muncul gak iklan kita? Muncul. Kenapa? Karena ada kata basket gitu. Kok bego banget ya? Ya, nah ini ya yang kita bilang sebagai broad match yang bodoh. Ya, kenapa? Karena kalau kita pilih tipe biddingnya itu bukan conversions, itu broad match keywordnya jadi bodoh loh. Nah, cuman karena karena di sini kita ditawarin ini ya, biddingnya kita pasang conversions, ya di sini ditawarin namanya adalah broad match with smart bidding. Ya, oke. Jadi seenggaknya broad match itu nggak bego-bego amat lah, gitu. Dia masih bisa baca konteks gitu. Oh, kamu mau pasang iklan sepatu basket, terima kasih tadi. Oh, kamu mau iklan pasang iklan sepatu basket. Oh ya udah, yang kayak gini-gini kayak yang terlalu jauh itu nggak saya tampilkan iklannya. Sepatu bola masih ada. Masih ada. Sepatu bola. Nah, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan sepatu. Kalau bola basket gitu. Bola basket kan udah di luar konteks. Harusnya dia udah pinter ya. Gitu. Cuman memang sejauh ini saya akhirnya lebih sering pakai broad match sih. Gitu, karena udah pinter. Gitu. Ya. Oke. Nah, kalau phrase match apa phrase match? Nah, phrase match tuh cara nulisnya kayak gini nih. Pakai tanda kutip. Ya. Nah, jadi phrase match itu adalah contoh nih, ya. Orang cari sepatu basket muncul nih. Tapi kalau orang cari sepatu bola, muncul nggak? Nggak muncul. Karena apa? Karena dia tidak membentuk kalimat seperti ini, ya, seperti sepatu basket ini.
gitu, jadi tidak dimunculkan ya. Nah kalau misalnya sepatu untuk main basket, nah muncul gak? Di bawah langsung muncul. Enggak, di flash. Enggak. Muncul gak? Nah jawabannya lah muncul. Oh. Kenapa? Karena phrase match itu selain dia baca memutus satu kalimat ini juga termasuk konteks ya. Jadi kalau konteksnya masih sepatu basket, ini masih muncul. Oh, karena dua kata itu. Ya karena dua kata ini ada sepatu ada basket. Atau konteksnya, kalau konteks ya maksudnya topiknya masih tentang seputar sepatu basket, masih muncul. Gitu ya. Itu dia pinter kok, nggak bego-bego amat. Ya kurang lebih seperti itu. Nah kalau misalnya kita pasangnya adalah iklan seperti apa, keyword seperti ini nih, ini apa? Exact, nah, exact match. Ya, jadi kalau kayak gini orang cari ini muncul nggak? Nggak muncul ya. Dia hanya akan muncul kalau orang cari sepatu basket. Tidak ada embel-embel di belakangnya. Jadi harus persis sepatu basket. Gitu. Ya. Kalau misalnya tulisannya sepatu basketball, yang ada tuh cuma di itu dong. Nah ini ya, sekali lagi deh coba. Muncul gak kira-kira? Ini kalau kita pilih keyword ini, kita akan bikin keyword ini sepatu basket. Kita pilih exact. Tergantung bahasanya atau nggak tergantung bahasa? Muncul gak kira-kira? Nah ini muncul. Kenapa? Muncul. Exact translation. Exact translation itu. Jadi sebetulnya Google itu tetap memunculkan keyword kita kalau misalnya dia itu sinonim atau terjemahan. Ya. Oh, Oke. Nah ini ya. Jadi nah iklan tetap ditayangkan apabila ada orang yang typo. Ya typo udah pasti muncul ya. Nah sinonim atau terjemahan itu muncul. Ya bentuk tunggal atau jamak kayak ini nih ya, shoes. Ya ini muncul ya. Stemmings ya. Flooring gitu, imbuhan ya. Yeah. Flooring itu tetap muncul ya. Singkatan ya. Handphone, HP ya. Kan kalau kadang-kadang kan orang Indonesia kan daripada dia nulis handphone ya dia tulis apa? HP gini kan gitu. Nah, cuman hati-hati kalau orang Indo ya. Orang Indo itu kadang-kadang kelewat kreatif. Ya, harusnya HP begini tapi dia tulisnya HAP. Ini Google nggak ngerti. Gitu. Jadi kita mesti jadiin satu keyword lagi. Gitu. Oke. Accent ya. Gray itu kan ada dua jenis tulisan, ada ini, ada ini. Itu agak gray sama gray. Ya. Itu beda accent. Ya. Nah, jadi kalau lebih seperti itu. Tetap ditayangkan. Sampai sini jelas? Ya. Oke ya. Kalau udah ya bentar. Mana sih tadi? Ya kalau udah ini di on aja gitu. Karena dia udah pinter. Nah berikutnya kita klik yang more settings. Udah more settings. Nah jadi di sini pertama-tama ditanya yang itu namanya adalah add rotation. Ini yang oke sih Pak. Nggak ada infonya. Iya. Add rotation ya. Add rotation tahu sih? Nanti ya mungkin saya jelasin konsepnya bahwa kita tuh di Google Ads itu caranya adalah kita masukin kata-kata iklan gitu. Ya. Jadi kita masukin nanti si Google tuh yang menyusun menjadi kalimat iklan. Ya. Nah jadi sistem penyusunnya itu mau, nah ini kalau kita klik ada dua pilihan. Ada apa? Rotate ads indefinitely, jadi terus di rotasi aja terus gitu, atau di prefer best performing ads gitu. Jadi kata-kata iklannya ya itu aja gitu. Yang mau yang mana gitu. Oke. Nah, jadi biasanya kita optimasi gitu. Jadi nanti iklan yang dimunculkan itu benar-benar ya itu aja gitu. Maksudnya yang benar-benar terbukti menghasilkan banyak conversions gitu. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya adalah ini nih ad schedule ya. Start and end dates ya. Start and end dates itu udah cukup jelas ya. Tanggal mulai dan tanggal berakhirnya kalau ada dipasang aja gitu ya. Ad schedule
ya. Jadi kita bisa pilih tuh untuk iklan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Nah biasanya schedule itu akan saya atur ya. Kenapa? Karena gini ya, kalau kita nggak atur itu kadang-kadang Google itu suka ngambil juga sih kadang-kadang ya. Contoh nih, Google itu kan sistemnya kan daily budget tuh. Iya. Jadi contoh nih, untuk campaign ini saya kasih duit 30.000 sehari. Nah dari jam pagi, siang, sore itu nggak nyampe tuh 30.000 gitu. Nah tapi nanti tuh di jam 10, 11, 12 ditebut tuh gitu. Jadi kalau lebih seperti itu ya. Nah biasanya di sini akan saya schedule tuh ya, start dari jam berapa nih? Contoh jam 6 sampai contoh katakanlah jam 10 malam gitu ya. Nah jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah cuman ini schedule itu sebenarnya tergantung lagi ya, tergantung dari target marketnya kita gitu. Kalau kita set cuma 1 jam itu, jadi langsung budgetnya banyak banget gitu ya. Bisa aja, cuma ngapain gitu ya. Oke. Ya kalau udah, sebetulnya udah sih ya, campaign URL option ini kita juga nggak pakai ya. Kemudian untuk brands juga kita nggak pakai sih biasanya, jarang gitu ya. Kalau udah, kita klik next yuk. Nah di sini ada option satu lagi, namanya adalah keyword and asset generation ya. Ini biasanya kita skip ya. Kenapa? Karena hingga saat ini Google itu masih belum bisa menulis iklan dalam bahasa Indonesia, belum bisa ngebantuin kita lah intinya, AI-nya ya. Jadi kita skip aja. Sudah? Nah kalau udah, pertama ini kita masuk ke level namanya level ad group ya. Jadi kita masuk di level ad group nih. Kita mau bikin nih ad groupnya dulu nih. Nah pertama-tama mungkin kita bikin satu ad group dulu ya gitu. Kita pilih dulu nih ad groupnya mau mana. Saya contoh nih, saya pengen pilih ad group yang ini gitu ya. Nah lantas kita ngapain? Nah di sini kita namain dulu nih grupnya grup apa gitu ya. Nah di sini contoh ad groupnya grup programming, karena kata kuncinya semuanya di grupnya khusus programming gitu ya. Udah? Nah kalau udah, berikutnya di sini masukin dulu nih keywordnya apa. Yang tadi ya. Yang tadi satu grup dulu aja. Memang kita namain programming atau sesuai dengan Sesuai dengan namanya kamu dong. Kalau programming kan saya punya. Jadi kelas lain itu tapi yang ngajarin juga. Enggak. Oh ada Ada gurunya lagi sendiri-sendiri. Oh. Dimasukin aja dulu. Sudah? Ya. Oh udah. Kalau udah ya, kita bisa scroll ke bawah dikit. Nah di situ akan muncul namanya adalah ads gitu. Jadi yang tadi saya bilang tuh ya, untuk kata kunci ini, untuk grup kata kunci ini kamu mau kasih iklan apa gitu ya. Nah itu Google punya ini ya. Nah di sini saya ceritain dulu, mungkin boleh lihat sini dulu ya. Jadi saya ceritain dulu ininya, apa ya namanya, optimasinya ya. Nah jadi sebetulnya kita tuh ada dilema ya. Kenapa? Karena gini ya, dilemanya adalah kalau kita pasang kata kuncinya sedikit, itu kadang-kadang ada potensi untuk keyword yang kelewat gitu, ngerti gak? Ada keyword yang mungkin ke skip nih, nggak kesentuh sama kita gitu. Nah tapi kalau kita pasang keywordnya kebanyakan dan terlalu detail gitu ya, ini nanti kita optimasi iklannya tuh susah gitu.
Nah ini apa sih, ada ad strength segala macam gitu ya. Nah pada dasarnya itu ad strength ini akan menentukan seberapa efektif dan efisien iklan kita, seberapa murah lah iklan kita gitu. Kenapa? Karena gini ya. Nah ini saya jelasin dulu nih. Google itu sebetulnya ya, walaupun kita udah bayar dia ya, tapi kita nggak bisa semena-mena gitu loh. Google tuh nggak mau lu yang apaan lu enak banget lu, yang penting bayar gitu loh ya. Jadi bikin iklan tuh nggak boleh sembarangan. Nah yang dimaksud iklan yang nggak sembarangan tuh gimana sih ya? Jadi gini, balik lagi nih dari sisi orang yang mencari produk gitu ya. Kalau orang mencari produk kan dia akan ngapain? Dia akan datang ke Google, betul gak? Datang ke Google, kemudian ngapain dia? Ketik keyword, betul gak? Ya, Google dan ketik keyword. Oke. Nah setelah dia datang ke Google dan ketik keyword, kan dia akan dihadapkan dengan apa? Kumpulan website, betul gak? Ya, dihadapkan dengan kumpulan hasil pencarian ya. Nah, di mana di dalam hasil pencarian ini ada apa? Ada banyak kata-kata iklan, betul gak? Ya. Nah setelah orang ketemu, oh ini website ini kayak cocok nih, dia akan klik kan, betul gak? Setelah klik dia masuk ke mana? Masuk ke website kan, betul gak? Lebih seperti itu. Ini adalah experience-nya, jalur experience seseorang ketika ngeklik iklan gitu ya. Nah biar ongkos kita murah itu sebetulnya ada kuncinya ya. Yang pertama itu adalah keyword. Itu kita harus tembak keyword yang relevan gitu ya. Keyword harus relevan dengan apa? Dengan produk atau jasa kita. Nah kemudian di sini ya, dalam kata-kata iklannya kita harus mengandung keyword ya. Jadi contoh nih, orang datang ke Google nih, dia ngetik keyword nih, kursus digital marketing gitu. Nah maka di kata-kata iklannya kita itu kalau bisa ada kata-kata kursus digital marketing gitu. Biar apa? Biar orang tuh ngerasa oh ini relevan ya gitu. Oke? Nah, kenapa sih Google itu pengen keyword dan kata-kata iklannya itu relevan? Ya karena tadi tuh ya, begitu orang search dan dia merasa bahwa relevan, itu Google tuh sebenarnya sudah berhasil gitu. Berhasil apa? Berhasil mendatangkan website yang relevan bagi orang yang nyari keyword gitu. Ya. Nah, karena relevan itu Google kasih kita tanda kutip reward gitu ya, bahwa ini loh, karena kamu udah berhasil relevan, cost per klik kamu saya turunin deh gitu. Dan itu ada hasil risetnya gitu ya. Mungkin kamu kalau coba gitu ya, Google CPC versus quality score ya, di sini ada tuh what is quality score and how does it affect Google Ads gitu ya. Nah, kamu lihat di sini ya. Nah ini nih ya, ini ada impact on cost per conversions. Ya, jadi di sini ada di sini price-nya, di sini adalah quality score. Ya, semakin tinggi quality score kamu, ya itu lihat deh, rata-rata biayanya itu akan lebih murah ketimbang kamu quality score-nya rendah. Kalau quality score rendah itu biasanya biaya akan tinggi, bisa dapat tinggi gitu. Ya, sampai sini cukup jelas ya. Gitu. Seberapa hemat? Ya, seberapa hemat itu, nah ini benchmark Google tuh 5 sebetulnya ya. Kalau kamu bisa di atas 5, ini kamu bisa hemat sampai 50%. Tapi kalau kamu jelek, itu kamu bisa di penalti sampai 4 kali lipat harga per klik gitu ya. Oke? Nah, jadi tipsnya apa? Tipsnya adalah ya antara keywords ya dengan ads-nya, ya ini adalah keywords. Antara keywords ya dengan ads-nya ya dengan landing page
itu harus konsisten gitu ya. Keywordnya ada di dalam ads dan ada di dalam landing page-nya. Seperti itu. Sampai sini paham? Nah, makanya hence gitu ya. Nah, di sini ada ini, ada ad strength ya. Oke. Nah, ini saya kasih contoh dulu ya. Jadi di Google Ads itu dia ada headline dan ada descriptions ya. Nah, headline itu yang ini nih, yang biru-biru ini. Headline akan ditaruh di sini, description akan ditaruh di bawah. Headline itu maksimal 30 karakter. Ya, description maksimal 90 karakter. Ya, kita dikasih jatah sampai 15 headlines. Ya, kita bisa tulis sampai 15 headlines dan description itu ada 4 gitu ya. Oke. Nah, ini saya contohin nih ya, contoh bootcamp ya, programming Jakarta gitu ya. Nah, ketika saya udah ketik kata-kata iklan yang mengandung bootcamp programming, dia akan kecentang tuh, menandakan bahwa ini udah ketulis gitu. Nah, makanya ya kita mesti target tuh keywordnya. Nah, makanya kalau keywordnya kita set kebanyakan atau kita masukin kebanyakan, pusing tuh nanti tuh, nggak kecentang-centang, skornya nggak penuh-penuh tuh. Oke, kalau udah mungkin boleh ditulis dulu kata-kata iklannya. Kalau bingung kata-kata iklan pakai apa? Yes. Nih ya, saya kasih promptnya, bisa dicoba di grup, bisa dicoba. Saya kasih di grup ya.
hidup udah ada ya. Ya. Oke, kita coba masukin kata kuncinya. This is programming. Oke, untuk code ini. Oke, coba kita masukin ya ke GPT-nya ya. Oke. Nah, ini muncul tuh langsung tuh. Ini juga. Nah, ini sebenarnya tinggal dicopos aja sih ke si Google Ads. Tapi beda loh keywordnya. Hmm? Beda sama di atas sama ini. Beda sama dia tuh maksudnya gimana tuh? Kayak bootcamp program kan itu bootcamp loh. Ini kayak yang apa sih? Iya. Tapi dia Nasinya aneh ya. beda-beda semua. Oh, ini apa namanya? Kamu tambahin lagi. Wajib mengandung keyword di bawahnya. Oh, oke.
saya bilang ya, ini headline itu kalau bisa mengandung keywords, betul gak? Yeah. Nah tapi nggak semua headlines itu harus mengandung keyword. Kamu lihat di sini ada yang namanya make headlines unique gitu. Jadi selain ada keywordnya, kamu juga bikin headline yang memang memamerkan benefitnya kamu atau USP-nya kamu atau selling point-nya kamu gitu ya. Bisa GoFood, GrabFood gitu ya. Harus 30 ya? Iya kalau bisa ya, karena di situ ada add headlines-nya biar sebanyak mungkin gitu. Oh yang jangan terlalu banyak itu keywordsnya ya? Iya keywordsnya jangan terlalu banyak. Kalau bisa bikin sampai excellent nih. Udah excellent. Ya.
Oke, ya. Nah kalau udah, nah sekarang perhatikan di sini, perhatikan layar saya. Aneh nggak? Apa sih? Mana iklan kursus programming? Oh. Iya nggak? Ya. Oke, jadi di sini, nah kita bisa apa namanya? Kalau misalnya kita nggak mau muncul yang aneh-aneh kayak gini, ini kita bisa masukin pin. Ya, jadi kita pin show only on position 1 untuk kata-kata yang memang cocok untuk posisi 1. Terus langsung turun itu. Iya, langsung turun. Ya. Minusnya itu, dia turun. Nah, tapi kita bisa antisipasi dengan apa? Dengan kita perbanyak tuh yang di pin satunya tuh. Jadi untuk yang nomor 1 ini kita ada 2 alternatif tuh. Kalau nggak yang ini gitu. Si Google itu sebenarnya pengen punya banyak alternatif gitu. Nah, jadi kita yang pin nomor 1 kita bikin sebanyak mungkin aja. Gitu ceritanya. Ya jadi kalau kayak gini kan nggak aneh ya kelihatannya. Oke, sampai sini paham? Gampang ya? Masih gampang sih. Nah kalau udah ngapain lagi? Ya kalau udah, nah berikutnya di bawah itu ada yang namanya assets, ya asset. Di bawah itu ada yang namanya assets. Ya. Aset itu apa sih? Aset itu adalah hiasan iklan. Ya jadi iklan ini bisa kita hias-hias sebetulnya. Ya ada business name and logo, ada site links gitu ya, ada call outs gitu ya, ada banyak lagi asetnya ada banyak tuh, ada price, ada call, ada apa segala macam gitu ya. Nah mungkin kita mau tambahin nomor telepon ya contoh ini. Di bawah tuh ada more asset type. Oh, more asset type. Iya, ada. Tapi ini jadi incomplete. Hah? Jadi incomplete ini. Sorry. Apa ini jadi pin ya? Oh iya, jangan di pin. Kalau yang itu jangan di pin. Show on and oh, jangan di pin satu semua. Oh, jangan satu semua. Iya. Yang tadi satu semua. Enggak, itu maksudnya yang saya pin jadi posisi 1 itu hanya beberapa. Lihat deh di sini. Oh. Ini saya hanya pin 6 teratas. Kenapa? Karena 6 kata-kata ini akan sangat cocok kalau dimasukin posisi 1. Oh, Gitu. Ya itu kan baru bener lagi kan skor. Ya, kalau di pin semuanya rebutan jadi posisi 1, yang 2, 3 nya nggak ada. iya. Oke, udah. Nah kalau udah, ya berikutnya apa? Berikutnya adalah ya itu tadi ya, di bawahnya itu ada more asset types. Ya kita pilih aja salah satu, contoh nih calls. Ya saya pengen dong masukin call atau nomor telepon gitu. Ya udah plus call aja gitu. Plus call kamu masukin tuh nomor teleponnya. Contoh Indonesia ya. Nah Indonesia nih. Indonesia tuh berapa nomor teleponnya ya? Contoh seperti ini gitu ya. Nomor teleponnya berapa gitu ya. Oke, kalau udah di save. Save, kemudian di apply. Tuh, jadi nanti di iklan kita tuh ada teleponnya tuh. Teleponnya berapa gitu ya. Oke. Nah, atau apalagi contoh nih kita tambah satu lagi, mungkin call outs gitu ya. Call outs itu apa sih kalau call outs? Ya call out itu adalah jadi gini, kadang-kadang di sini ada beberapa kata-kata iklan yang mungkin di satu dua headline atau satu dua description itu sama gitu ya. Cuman daripada kita masukin ke description ya kita masukin ke call out aja gitu. Jadi nanti descriptionnya kamu bisa kata-katanya bervariasi gitu. Contoh apa call out itu biasanya ya. Contoh tersedia cicilan 0% gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa aja kita masukin ke description sebetulnya. Cuman kan ngapain buang-buang space gitu.
Jadi kita masukin di sisi call out aja tuh, nanti ada tersedia cicilan 0% gitu ya, atau fresh setiap hari. Harus oke. Gitu, ya gratis ongkir gitu-gitu ya. Oke? Kalau udah di save ya, di save terus di apply. Ini Kak Iwan baru kabarin. Tapi apa? Apa nih? Oh, ikut malam. Oke, sudah? Kalau udah sebenarnya udah selesai sih. Ya, jadi kita tinggal klik next. Nanti setelah klik next itu kita disuruh tuh masukin budget kamu tuh berapa gitu ya. Wah, 1 juta sehari daily budget. Hah? Nah, kalau kenapa? Memang semua gitu ya? Enggak ya. Jadi di sini kita bisa pilih yang set custom budget. Oh. Di bawah itu set custom budget aja, kamu tulis tuh berapa gitu ya. Kalau Google Ads itu minimal itu biasanya ya orang Indo gitu ya, kalau ngiklan itu dia start dari angka 30 ribuan sih gitu ya. 30 ribu ini boleh juga sih gitu ya. Oke, kalau udah kita klik next. Nah, nanti dia akan ini nih, checking for errors gitu. Ada yang masih ada yang error gak gitu. Oke, aman? Ada yang merah nggak? Cuman billing exhausted. Oh, billing exhausted di itu aja, di apa, ignore gitu. Oke, kalau udah sebetulnya iklan kita udah jadi, tinggal kita publish aja. Nah, klik publish aja. Kalau udah publish berarti kita udah punya satu iklan ya, di publish aja nggak apa-apa. Gitu. Nah, udah nih sebenarnya materi hari ini sudah selesai. Udah selesai. Iya. Kalau kita bertiga kan biasanya banyak aja tuh. Iya benar. Jadi lama gitu. Sebenarnya materinya udah saya plot 2 jam. Udah apa? Udah saya plot 2 jam gitu. Oh. 1 jam untuk nanya-nanya, untuk troubleshooting gitu. Iya. Nah, kalau udah kayak gini muncul, betul gak? Nah, ini kita skip dulu aja. Kita apa namanya? Kita silang aja di sini atas kiri itu ada silang. Gitu. Iya. Oke. Udah selesai. Oh, terus ada di bawah sini kan? Gimana? Iya, di bawah situ ada campaigns-nya. Kamu udah punya campaign apa gitu. Ya. Oke. Nice. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Seputar Google Ads. Belum. Oke. Berarti cukup jelas ya. Iya. Gampang sih ya kalau udah pernah setting Meta Ads mah. Iya. Enggak, ya mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya, tapi kalau bedanya adalah di Meta Ads itu kan kita bisa target ya. Maksudnya audience targeting tuh. Saya Iya. pengen pilih orang yang hobinya apa gitu. Cuman di 2025 ini targeting udah nggak berlaku. Oh ya udah nggak. Kenapa? Nanti saya ceritain di sesi ini. Algoritmanya udah beda. Jadi sekarang udah kayak gitu lagi. Nggak bisa gitu lagi. Bisa aja, cuman bisa aja, cuma targeting kita itu sebagai starting point doang atau suggestion doang. Oh. Nantinya ujungnya si Google yang akan si Facebook yang akan cari orang sendiri gitu. Oke? Udah, berarti kelasnya sampai di sini. Iya. Thank you.